Oke, ini pesanan dari Mas Ferry Husnin. Untuk drivernya yang dikirim ke sini, yang awalnya disangka rusak, sudah kita cek ternyata tidak ada komponen yang bermasalah di sini, Mas. Semuanya baik-baik saja. Untuk test point ini sepertinya sudah kita buatkan di video sebelumnya, ada. Masnya bisa cek di sana apa yang perlu diperhatikan untuk instalasi SOC 506 sudah kita buatkan video. Dan untuk biaya test pointnya free ya, khusus customer. Untuk tambahan panel belakang input balan double layer di sini sudah kita siapkan beserta instalasinya sesuai request ya, Mas. Nah, ini untuk input balannya itu sudah include panel belakang, papan spikon ya, papan soket spikon sama binding pos. Binding posnya ini kita pakai jepit sesuai yang ada di deskripsi toko kita. Untuk sekun-sekunnya sudah kita pasangkan. Di sini sudah kita beri kabel. Ini tolong diperhatikan untuk kabel yang kita pasangkan. Di sini kita beri petunjuk juga. Ini ada sedikit yang kita modif biar nanti masnya lebih mudah untuk memahami. Untuk yang diperhatikan soal input balan atau instalasi input balan, yang pertama untuk bridge-nya kita bypass ya, jadi biar lebih aman. Untuk mode bridge-nya kita bypass. Jadi yang di sini kita gunakan atau yang kita pasangkan pada saklar ini, satunya adalah untuk link. Untuk link ya, ini nanti bisa di coba sendiri pada saat aktif. Jadi nanti apabila digeser ini menjadi stereo, yang artinya inputnya berdiri sendiri atau melalui jalur sendiri-sendiri. Apabila ini digeser nanti akan menjumper untuk input driver 1 ke input driver 2. Jadi nanti cukup menggunakan satu input saja ya, Mas. Nah, untuk cara kerjanya itu tergantung dari mana input berasal. Atau misal kita memberi input pada channel A, kemudian saklar link ini digeser menuju ke jalur link, nanti untuk channel B nya dia akan mengikuti channel A tanpa pengurangan gain. Nah, cara kerjanya untuk channel A itu nanti jadi sumber suara potensio channel A, dan untuk potensio channel B cukup dibuka sedikit, mungkin di jam 9, jangan sampai tertutup, jangan sampai dibuka penuh, nanti akan bermasalah pada suara. Kita ulangi lagi ya, Mas. Jadi tergantung dari mana sumbernya. Misal sumbernya itu dimasukkan ke channel A, ini posisi link ya, posisi saklar digeser ke link. Input masuk ke channel A, otomatis channel B akan memparalel inputnya sesuai dengan input A. Namun cara kerjanya, potensio channel A itu akan menjadi volumenya nanti, Mas. Dan untuk volume channel B atau potensio channel B itu cukup dibuka sedikit di jam 9. Nah, nanti akan mendapatkan penguatan yang sama. Seperti itu. Kalau digeser menjadi stereo, dia akan berdiri sendiri. Caranya seperti itu ya. Untuk saklar yang kedua ini adalah ground leaf, yang dimana ground box biasanya, grounding box itu akan terhubung pada VCC. Apabila digeser itu akan tidak terhubung. Tapi yang di sini adalah ground panel belakang atau ground dari VCC menuju ke panel belakang atau input balan ini, dia di bypass. Yang kedua akan dihubungkan secara langsung. Nanti bisa diaplikasikan apabila terjadi noise, bisa ini digeser. Itu
Untuk selanjutnya ini untuk soketnya bisa diperhatikan ya. Untuk soketnya bisa diperhatikan. Ini tidak ada pencabangan, ini menuju ke ground leaf. Untuk yang di sini ini menuju ke dua soket, lur. Satunya soket isi 3, satunya isi 2. Menuju ke link, satunya menuju ke paralel stereo. Yang satunya kita kosongi biar tidak salah nanti. Karena di bagian belakang di sini kita jumper. Untuk selanjutnya di sini langsung nanti menuju ke output A. Output A ini menuju ke driver, input driver ya. Ini sudah kita tulis input driver, nanti tinggal langsung dipasangkan saja. Ini sudah kita sesuaikan dimana pin ground sama pin positifnya. Untuk potensio A ini nanti menuju ke potensio, ini juga nanti tinggal tancap saja, masih sudah kita sesuaikan dimana pinnya. Di sini ada tertulis potensio ya, menuju ke sini. Untuk selanjutnya sama, namun di potensio B. Di sini ada tulisannya potensio ya. Pot B, potensio menuju ke soket panel depan. Ini untuk input driver B sama. Nanti bisa langsung pasangkan di sini. Di sini tandanya ada tulisan input driver B, jadi ke driver ya. Ini pakai metal film untuk IC Texas. Ini sudah kita tes ya, jadi masnya tidak perlu ragu soal instalasi yang sudah kita lakukan. Bahkan untuk pemasangan ke soket molek kita solder terlebih dahulu di dalam sini, jadi sangat aman sekali. Nah, untuk tegangan ini kita kasih kabel yang sedikit lebih besar, dan di sini sudah kita beri petunjuk ini menuju ke tegangan utama ya. Ini tegangan minus, yang sini positif, nanti langsung dikoneksikan pada PCB PSU positif. Yang satunya ke ground, langsung ke VCC utama ya. Dan untuk selanjutnya ini nanti bisa diinstalasikan sendiri pada box. Oke. Nah, untuk indikator saya sarankan pakai indikator ini saja masih, biar lebih aman, biar tidak banyak hubungan eksternal, yang dimana seperti soket out L pastinya nanti akan disolder ke jalur out. Saya rasa itu tidak perlu karena cukup berbahaya juga ya buat pemula. Mending ikut yang ada di driver saja masih. Jadi nanti lampunya ini langsung dipasangkan pada panel atau di boxnya ya mas. Nah, ini untuk papan depannya sebagai dudukan potensio saja. Namun kitnya ini sudah fix ya, sudah kita benahi. Tadi sudah kita cek semua, sebenarnya ini normal, cuman kita sarankan lebih amannya pakai kabel ini saja masih, tinggal dipasang ke box depan. Nah, untuk indikator satunya kita pasangkan langsung pada PCB, karena kalau indikator on ini dilepas otomatis kedua indikator di sini akan mati. Jadi kita pasangkan langsung pada PCB. Karena pada box juga memiliki 4 indikator ya setiap channelnya. Protect, on protect ini bisa dimasukkan ke power atau signal aktif. Yang satunya signal input dan juga indikator klip. Oke, terima kasih banyak buat Mas Ferry. Untuk panel belakangnya seperti ini mas ya. Ini nanti bisa langsung dikoneksikan. Mungkin video ini bisa jadi petunjuk juga nanti kalau misal kabelnya terlepas,
Nah, untuk pemasangan soket seperti ini nggak usah pakai baut ya Mas. Di sini sudah kita sediakan skrup, jadi nanti Masnya tinggal skrup saja, tidak ribet-ribet nanti. Dan untuk kaki soket seperti ini, pada saat perakitan itu kita buatkan kaki buatan Nur. Jadi kaki buatan atau sisa potongan tembaga kita solder terlebih dahulu pada soket XLR, baru kita pasangkan ke PCB atau kitnya. Jadi jangan diragukan untuk ngefong atau tidaknya itu lur. Jadi sangat aman sekali, tinggal pasang saja Mas ya. Oke, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang mau order ataupun request seperti ini, bisa chat di kita atau hubungi di kontak kita. Pasti kita akan layani Mas ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.